Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat diwarnai perkelahian antara pendukung pasangan calon. Aksi pukul dua kelompok ini terjadi di tengah jalan di depan TPS 24, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju. Salah seorang bahkan datang membawa senjata tajam jenis parang dan mengancam kelompok lainnya. Sejumlah warga berusaha melerai perkelahian tersebut agar tidak melebar. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan baku hantam antar dua kelompok tersebut. Belum diketahui secara pasti penyebab kedua kelompok pendukung paslon ini saling pukul. Sementara senjata tajam yang digunakan langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan telah mengidentifikasi pemiliknya. Pemicunya masih diselidiki? Ya, Dan untuk pemicunya masih kami selidiki, masih kami identifikasi. tadi ada di video itu Dan yang bawa sajam jenis parang itu gimana? Masih diselidiki juga? Ya, betul. Kalau memang di video, memang betul ada di situ kita lihat ada orang membawa semacam parang. Ini coba sudah kami koordinasi dengan Reswab Polres untuk dibantu identifikasi dulu siapa kira-kira orang itu. Guna mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, polisi selanjutnya memperketat pengamanan di lokasi. Meski proses pemungutan suara sempat terhenti, namun akhirnya kembali dilanjutkan setelah situasi aman. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Aibda R resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus penembakan yang menewaskan seorang siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, dua orang nyaris babak belur dihakimi massa karena tertangkap tangan tengah membagi-bagikan amplop berisikan uang dalam rangka mendukung pemenangan salah satu paslon wali kota di Probolinggo, Jawa Timur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Warga yang emosi terus mendesak petugas untuk menindak dua pria yang ditangkap warga di Kelurahan Sumber Taman, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dua pria tersebut ditangkap usai terpergok membagikan amplop yang berisikan uang, disertai stiker dan atribut salah satu paslon dalam pil wali kota. Kedua terduga pelaku tertangkap tangan dengan menggunakan atribut kaos pemenangan salah satu paslon. Aksi bagi-bagi uang itu pun memicu pergerakan massa pendukung paslon lain. Sejumlah simpatisan yang masih tidak terima kembali memadati area depan kantor Bawaslu dan menuntut petugas menindak kasus tersebut. Semuanya kayaknya ini money politik ya. Tapi ini bedanya itu kayak mengkambing hitamkan gitu. Iya. Karena merasa dirugikan ini memakai atributnya nomor 4 begitu. Kita tidak merasa. Iya, bukan timnya juga. Bukan timnya juga begitu. Karena bukan kita yang itu bukan orangnya kita gitu. Amplopnya isi uang gitu. Iya. Pemeriksaan masih belum selesai, kita masih melakukan klarifikasi kepada terduga pelaku sama saksi dan pelapor. Itu kita masih proses seperti itu. Petugas telah memeriksa 3 orang saksi, termasuk 3 orang terduga pelaku yang dilaporkan. Selain para terduga pelaku, petugas juga mengamankan 30 amplop berisikan uang pecahan Rp100.000, 4 ponsel milik terduga pelaku, serta stiker dan kaos atribut paslon. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Seorang pria dikepung warga usai nekat membobol rumah kosong di Depok, Jawa Barat dengan modus pura-pura mengantarkan paket. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya. Ulala,
di viral yang pertama nih, wah ada yang heboh gara-gara warga kompak membakar kandang ayam milik salah satu perusahaan di Padarincang, Serang, Banten. Kenapa tuh? Jadi sekelompok emak-emak dan pemuda sekitar perusahaan peternakan ayam berikut ini membakar kandang ayam itu untuk melancarkan aksi protes mereka. Bukan cuma membakar kandang ayam ya, warga juga merusak semua fasilitas perusahaan sampai gedung-gedungnya kena sasaran juga loh. Para pekerja di situ cuma bisa pasrah deh tuh. Mau gimana lagi? Udah terlanjur pada rusuh, say. Jangan dulu, ini dari pihak ini ada Pak. Tuh ya kan, para pekerjanya bukan nggak berusaha menghadang, tapi masa yang datang aja udah banyak banget, kalah jumlah. Bahkan pas mobil pemadam kebakaran datang masih dihadang loh sama warga, nggak boleh dipadamin apinya. Sampai akhirnya polisi datang buat memediasi warga dan perusahaan peternakan ayam, terus api pun padam deh. Usut punya usut, diduga pembakaran memang sengaja dilakukan warga lantaran geram nih karena operasional perusahaan peternakan ayam yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Inilah ya pentingnya komunikasi dan juga timbal balik antara perusahaan sama warga sekitarnya. Ayo kepala perusahaannya, kalau mau dibangun lagi tuh perusahaan peternakan ayamnya di sekitar situ, wajib loh diajak diskusi warga sekitarnya. Biar apa? Biar sama-sama enak gitu ya kan? Kita lanjut ya. Ini nih ada maling kepergok. Suka deh Miss Binal ya kalau udah soal pergok-pergokan gini. Nah ini malingnya katanya spesialis rumah kosong. Kepergoknya si maling ini saat beraksi di Kampung Bulak Poncol, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Si maling kepergok pas mau menerobos salah satu rumah warga yang lagi ditinggal penghuninya. Pelaku terus berpura-pura tuh jadi kurir paket yang mau nganterin orderan ke rumah korban katanya. Emang laki nih ya banyak alasan kalau udah kepergok maling maksudnya. Kata saksi sih, si pelaku ini belagak kayak kurir paket beneran tuh. Sebelum mastiin rumahnya kosong, dia teriak, "Assalamualaikum, paket," gitu ya. Untungnya pas mau nerobos rumah, tetangga korban mendengar ada suara aneh, agak keras dan mencurigakan. Pas si tetangga ngecek, ketahuan deh si abangnya udah mau ngejebol rumah. Akhirnya setelah dikepung warga nih, si abang maling pun langsung deh dibawa ke kantor Polsek Sawangan. Aman ya say, rumahnya nggak jadi kebobolan. Itulah ya fungsinya berhubungan baik sama tetangga. Jadinya gitu deh, saling ngejagain pas rumahnya ditinggal-tinggal. Ayo baik-baik tuh sama tetangganya. Kita lihat yuk di viral yang terakhir nih. Wah, masih inget nggak kamu pemalakan modus pura-pura ketabrak yang dilakukan sama oknum pengatur jalanan alias Pak Ogah di Bandung waktu itu? Kejadian lagi nih di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung, Jawa Barat. Tapi pelakunya kali ini seorang pemuda pejalan kaki. Kejadiannya di jam 9 malam ya. Dan untungnya modus si pemuda itu terekam kamera dashboard mobil korban. Jadi awalnya nih ya korban ini si mobilnya ini lagi berhenti kan tuh rada macet jalanan. Terus kelihatan deh tuh si pemuda jalan pelan-pelan mendekati mobil korban kayak mau nyebrang jalan tapi ragu-ragu gitu loh. Pas mobil korban mulai jalan nih langsung deh dramanya dimulai.
Nah, pas mobil korban jalan karena si pemuda udah selesai nyebrang, ceritanya tiba-tiba kedengeran deh tuh suara gedebuk yang ternyata si pemuda tadi diduga sengaja nyerempetin dirinya ke mobil. Si korban sadar deh tuh, wah ini sih kayaknya modus kejahatan ya, niatnya emang mau malak duit. Tahu nggak, si pemuda tadi niat sampai ngejar mobil korban loh ke jalan-jalan kecil. Si pelaku pun ngamuk-ngamuk deh tuh sambil gebuk-gebukin kap mobil korban sampai penyok katanya. Korban pun bilang, ya udah kalau mau saya tanggung jawab, ayo kita selesaiin di kantor polisi. Si pelakunya keke nggak mau tuh. Untungnya ada pengendara motor nih yang bantuin si mbaknya dan menarik si pelaku ke pinggir jalan. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Kita ke polisi dulu, polisi. Aduh, mau duit mah kerja atuh, masa pura-pura ketabrak gitu. Tapi keren nih ya si mbak korbannya. Nah kalau kamu udah curiga jadi target kejahatan nih, mending bener deh tuh bawa langsung pelakunya ke kantor polisi, langsung deh tuh mending selesaiin di sana. Ada polisi kan jadi aman, bener nggak? Nah pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Aibda R ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Ia disangkakan pasal 348 dan 351 tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Kasus penembakan yang berakibat hilangnya nyawa Gama Rizky Nanta Oktaviandi mulai mendekati titik akhir. Setelah melakukan gelar perkara dan prarekonstruksi, polisi berkesimpulan jika Aibda R, yang merupakan anggota polisi yang berdinas di Polrestabes Semarang, bersalah karena tembakan dari senjata api miliknya menewaskan korban. Terdapat 2 tembakan senjata api yang diletuskan oleh Aibda R dalam rangka membubarkan aksi tawuran yang digelar oleh korban dan beberapa rekannya. Namun penyidik menilai aksi Aibda R berlebihan dalam bertindak hingga akhirnya menewaskan nyawa orang lain. Korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Aibda R kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Ia dianggap melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. Sejumlah rekan-rekan dari korban pun hingga kini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini mereka masih berstatus sebagai saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata untuk CSI RTV. Polisi akhirnya dapat mengungkap siapa dalang pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan di kebun tebu di Desa Wates Kulon, Lumajang, Jawa Timur. Motif pembunuhan dipicu masalah sepele, hanya karena pelaku pernah menyerempet korban. Warga Desa Wates Kulon, Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, digegerkan dengan penemuan jasad pria di tengah kebun tebu. Korban diketahui bernama Munario ditemukan dengan luka bacok di sekujur tubuhnya. Polisi pun langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Wadugaan Munario menjadi korban pembunuhan. Usai melakukan penyelidikan, jajaran Satreskrim Polres Lumajang, Jawa Timur akhirnya meringkus pria berinisial SH. Berdasarkan pengakuan pelaku, pembunuhan sadis yang dilakukannya ternyata dipicu permasalahan sepele. Pelaku sempat diserempet motor korban saat berkendara di jalan desa sekitar sepekan sebelumnya. Dendam itu kemudian dilampiaskan pelaku ketika bertemu korban. Keduanya sempat terlibat cekcok hingga menyebabkan korban tewas akibat sebetan celurit. Karena memang indikasinya itu karena ada istilahnya ada pengalaman kaitan dengan senggolan kendaraan ataupun ya serempetan. Ada kaitannya dengan
Tidak ada, ya saya pastikan tidak ada kaitan dengan politik, apalagi di pilkada yang di sini tidak ada. Sudah memang murni itu karena ada sesuatu yang membuat rasa tidak enak yang akhirnya terjadi dan akhirnya mengakibatkan meninggalnya seseorang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 354 tentang penganiayaan berat dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV. Sahabat, kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Dan Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita agar kita terhindar dari tindak pidana dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Yang putih cakep ya? Ya udah, buruan lah. Ya udah, bener kan yang putih? Ya udah itu. Ya udah, gue buka dah ya. Buruan, mumpung sepi nih. Lubangnya nih. Aduh, keras Buru banget. ada orang, cepetan. Aduh, keras coy. Kan ada orang kan? Tunggu, tunggu. Woi. Ya ini sahabat ya, bisa kita lihat ya di mana nih ada komplotan pembobol atau pencuri motor begitu ya. Ini temennya lagi celingak-celinguk lihat situasi. Kemudian satunya lagi sedang berusaha untuk membobol motor. Nah, ya kan dia lagi berusaha nih kabur nih, temannya mau ditinggal nih ya kan sahabat. Oh ternyata ketahuan nih sama si pemilik motor, langsung dikejar. Aduh mas orang itu ya kerja cari uang buat beli motor tuh susah. Ini kok ya malah berusaha untuk membobol motor. Ya ini sahabat, ini bisa menjadi pelajaran untuk kita nih untuk lebih mawas diri lagi, untuk meningkatkan lagi kewaspadaan kita. Nah, cara meningkatkan kewaspadaan kita adalah dengan menjaga barang-barang yang kita miliki. Contohnya meningkatkan keamanan. Jadi kita bisa meningkatkan keamanan pada kendaraan kita dengan memasang kunci ganda. Kunci ganda ini penting sahabat, setidaknya bisa meminimalisir tindak kejahatan, menyulitkan pelaku kejahatan untuk membobol kendaraan kita. Kemudian sahabat, kita juga bisa memasang alarm nih. Jadi saat ada tindakan-tindakan yang memaksa pada kendaraan kita, itu akan bunyi alarmnya, memberikan sign sehingga mungkin nantinya si pencuri ini akan panik gitu ya dan mengurungkan niatnya untuk mencuri. Kemudian zaman sekarang kan juga sudah maju ya, teknologi ini sudah berkembang, jadi kita juga bisa menggunakan GPS tracking pada kendaraan kita. Jadi amit-amit nih kalau kendaraan kita dicuri, kita bisa tahu di mana titik lokasi kendaraan kita. Jadi sahabat, rambut itu boleh sama hitam, tapi kita tidak tahu niat seseorang yang ada di sekeliling kita. Jadi kita harus tetap meningkatkan kewaspadaan kita dimanapun dan kapanpun supaya tidak menjadi korban tindak kejahatan. Aduh, keras coy. Kan ada orang kan? Tunggu, tunggu. Woi. Diduga mengantuk, sopir truk pengangkut pasir menabrak tronton bermuatan bahan pembuat keramik di Jalan Raya Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya sopir truk pasir terjepit badan truk. Truk pengangkut pasir ini ringsek usai menabrak tronton bermuatan keramik di Jalan Raya Jogja Solo, tepatnya di Simpang 4 Jombor, Klaten, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir dan tronton sama-sama melaju dari arah Yogyakarta menuju Solo. Setibanya di Simpang 4, saat lampu lalu lintas Jombor menyala merah, tiba-tiba truk bermuatan pasir menabrak tronton dari arah belakang. Diduga sopir mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan laju kemudinya. Sopir truk pasir sempat terjepit badan truk dan harus dievakuasi oleh tim damkar. Lah tahu-tahu ada 10 detik, sekitar 10 detik dari belakang langsung dar gitu. Langsung ditabrak dari belakang. Itu sopirnya jepit ya? Iya. Makanya itu tadi ada petugas panggil pemadam kebakaran tadi. Dan posisinya terjepit sekitar 2 jam lebih. Diduga saat mendekati perempatan untuk truk yang dam tidak bisa mengendalikan, kemudian nabrak dari belakang. Sementara untuk sebab kecelakaan masih kita lakukan penyelidikan.
Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di bagian kaki, sementara truk pasir ringsek di bagian depan. Kedua truk dievakuasi ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Pramodika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.